Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Saat ini kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Arab Saudi, Mas Muhammad Hamka, yang telah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mas Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Hamka, bagaimana nih kondisi di Arab Saudi, cuacanya, dan juga bagaimana pergerakan para jamaah di sana? Alhamdulillah sekarang cuacanya sudah panas, tetapi anginnya belum panas ya. Baik, Biasanya menjelang puncak-puncak musim haji itu yang meresahkan adalah selain cuacanya panas, anginnya juga ikut panas. baik. Jadi alhamdulillah sekarang belum, dan semoga kita berharap sih akan tidak terlalu panas gitu ya. Lebih sejuk Stabil lah begitu di ya. 45, 46 gitu. Ya. Baik, Mas Hamka, bisa diceritakan saat ini kegiatan dan juga perkembangan PCIM di Arab Saudi, terutama ini jelang pelaksanaan ibadah puncak ibadah haji begitu, dan sekarang saatnya masih proses kedatangan jamaah haji dari tanah air ke Arab Saudi, Mas Hamka. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi alhamdulillah saat ini kita PCIM Arab Saudi setelah mengevaluasi dari khidmah yang kita berikan kepada para jamaah haji, khususnya dalam konteks jamaah haji Muhammadiyah tahun lalu, kita mempersiapkan kedatangan jamaah haji itu bahkan dari jauh-jauh hari, dari Januari, Mbak. Dari Januari itu kita sudah membuat program series yang kita sebut dengan fikih haji dan umroh untuk teman-teman PCIM di Arab Saudi. Jadi kalau tahun lalu kita ya berkhidmat dengan keilmuan yang dimiliki, tapi sekarang kita ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi bagaimana fikih haji dan umroh, terutama yang sesuai dengan tarjih. Ya, itu yang sudah kita lakukan selama 2 bulan belakangan ini. Alhamdulillah sudah selesai. Bersama dengan itu juga di pekan selanjutnya kita mengadakan kuliah kemuhammadiyahan 7 series juga. Jadi insya Allah tahun ini PCIM Arab Saudi memberikan pelayanan kepada jamaah haji Muhammadiyah secara lebih komprehensif daripada yang tahun lalu. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, komprehensifnya seperti apa? Nah, mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut tentang itu ya. Baik, Masya Allah. Mas, ini kan rata-rata jamaah haji di tahun ini kan hampir separuhnya adalah para lansia, begitu, yang memang akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ada bahkan haji tema sendiri disebut haji ramah lansia, dan tentu saja ada hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait dengan bimbingan ibadah maupun fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para lansia. Nah, ini apakah juga dibahas di PCIM Arab Saudi, Mas? Oke, jadi memang basicnya pelayanan secara umum untuk jamaah haji adalah diberikan oleh pemerintah. Nah, kehadiran PCIM Arab Saudi di sini membantu mengisi bagian-bagian yang kosong, terutama bagi jamaah haji Muhammadiyah. Dalam hal ini, kemarin saya baru aja tiba dari Indonesia 1 pekan yang lalu. Selama 3 bulan di Indonesia, saya bertemu dengan ketua-ketua KBIH, terutama yang daerah Jogja, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Dan mereka memang menyampaikan ini sehingga mereka membutuhkan semacam petugas khusus. Mereka berharap dari PCIM bisa memberikan ini agar misalnya memang orang ini jamaah haji tersebut membutuhkan misalnya pendorong selama 5 waktu sholat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang coba kita hadirkan gitu, karena dengan banyaknya petugas memang sudah luar biasa. Tahun ini pemerintah luar biasa sekali. Bahkan ada subdivisi khusus ya untuk yang lansia. Betul. Tetapi kan mau tidak mau begitu banyak jamaah, paling tidak ada 1-2 yang memang punya kedekatan emosional dengan kita, sehingga mereka pengen kita juga membantu mendorong mereka. Dan itu sudah terkoneksi dengan kita, Mbak. Baik. Melalui jalur KBIH maupun melalui jalur pribadi. Beberapa langsung telepon ke PCIM Arab Saudi.
Baik, ini terkait bimbingan ibadah untuk kemudahan-kemudahan atau fikih-fikih yang sudah tadi dibahas. Untuk para lansia sendiri sebenarnya bisa direkomendasikan kepada pemirsa TVmu atau para jamaah haji dari Muhammadiyah yang mungkin nanti akan berangkat ke Tanah Suci, masih menunggu proses keberangkatan. Bisa dijelaskan nanti fikih untuk memberikan kemudahan-kemudahan itu seperti apa, Mas Hamka? Ya, terima kasih. Jadi yang paling pokok ya, yang ini sebenarnya selalu kita berikan ketika manasik-manasik Muhammadiyah, KBIH Muhammadiyah, baik di Madinah maupun di Mekah, bahwa puncak ibadah haji adalah Arafah. Namun sebagian orang meyakini ya bahwa ada namanya sholat arba'in misalnya, yang itu 40 kali sholat tidak putus sehingga dia akan mendapatkan surga. Padahal menurut pemahaman Muhammadiyah tidak demikian. Karena kalau seandainya kita memaksakan selama 40 hari sholat dengan kondisi fisik yang panas, ya, dengan kondisi cuaca yang panas dan kondisi fisik yang pemondokan yang jauh, sehingga itu membuat fisik semakin lemah, sehingga ketika puncak musim haji, qadarullah, nauzubillahnya sakit. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Tahun lalu saja yang jamaah hajinya di usia 65 tahun ke bawah, itu kan tidak semuanya punya fisik yang prima, apalagi tahun ini. Sehingga untuk para lansia ataupun siapapun yang merasa bahwa fisiknya terbatas gitu ya, maka tidak mengapa untuk bisa melaksanakan misalnya sholat di hotel ya. Kalau cuacanya tidak mendukung, saya siang, sholat duhur, sholat asar, ya. Karena ya memang ada yang meyakini itu, tapi menurut kita bahwa sholat arba'in itu bisa kita juga dapatkan pahala dan kebaikannya, tidak hanya di Tanah Suci, tetapi juga di rumah kita atau di masjid-masjid dekat rumah kita masing-masing. Sehingga jamaah itu bisa lebih menghemat tenaganya. Untuk apa? Untuk puncak musim haji, yaitu Arafah nanti. Ya, sehingga mereka datang ke Arafah dengan kondisi fit, dengan kondisi prima, dengan kondisi yang siap untuk beribadah. Karena itulah puncak musim hajinya. Gitu, Mbak. Artinya tidak harus memaksakan diri ketika memang fisik tidak memungkinkan untuk menjalani kegiatan-kegiatan sholat ibadah-ibadah arba'in yang ada di Madinah ini. Tentu saja juga menjadi himbauan-himbauan pemerintah dan selaras ternyata dengan ibadah-ibadah yang juga disampaikan oleh Muhammadiyah terutama di PCIM Arab Saudi. Mas Hamka, kita akan lanjutkan pembahasannya. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Rina Nurrohma dan juga Ketua PCIM Arab Saudi Mas Muhammad Hamka. Mas Hamka, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara mengenai fikih dan juga kemudahan-kemudahannya dalam melakukan ibadah, terutama bagi para jamaah haji lansia dan juga seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Mas, apa saja sih nanti yang akan dilakukan oleh para PCIM, kader-kader persyarikatan yang tergabung dalam PCIM Arab Saudi untuk memberikan pemahaman kepada jamaah haji terkait bimbingan ibadah, terutama agar semua berjalan dengan lancar. Selain tadi ibadah arba'in begitu, apakah nanti ketika puncak haji ada bimbingan-bimbingan khusus yang memberikan pemahaman-pemahaman terkait kemudahan-kemudahan dalam beribadah ketika fisik tidak memungkinkan untuk menjalankan puncak haji, Mas? Ya, baik, Pak. Jadi untuk di puncak haji, misalnya di Arafah, itu memang untuk para lansia atau siapapun yang memiliki keterbatasan dalam kesehatan dan lain sebagainya, itu memang dibolehkan untuk melakukan safari wukuf, yaitu berada di dalam mobil dan hanya melewati Arafah saja. Itu dibolehkan, Mbak. Dan PCIM Arab Saudi dalam hal ini ya, kalau misalnya nanti banyak pertanyaan, misalnya selain itu ya, biasanya orang tua kan kakinya, lututnya sudah sulit untuk sholat atau untuk jalan misalnya ketika tawaf dan sa'i, itu bagaimana kalau dipasang misalnya
pengikat gitu ya. Apakah boleh nggak ketika ihram? Nah, itu semuanya pertanyaan-pertanyaan seputar fikih itu akan dijawab oleh teman-teman. Ada kita sediakan 5 ustadz, Mbak, kita buat grup namanya Posko Haji Muhammadiyah setiap tahun. Dan tahun ini ada Posko Haji Muhammadiyah 1444. Kita sediakan 5 ustadz di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin peritilan-peritilan ya, yang mungkin tidak sempat dibahas atau ragu-ragu untuk dilakukan, terkhusus ya untuk lansia. Namun memang kan biasanya ada lansia yang tidak ini teknologi ya. Oleh karena itu, kita juga ada kajian, Mbak, untuk jamaah haji Muhammadiyah khususnya. Kita ada kajian manasik, pemantapan manasik, dan di situ nanti bisa bertanya seputar keresahan atau kebutuhan-kebutuhan yang akan mungkin mereka lakukan ketika jamaah haji sudah masuk hari-hari haji, yaitu di Arafah, kemudian di Mina, kemudian di Musdalifah. Jadi ada kajian haji, kemudian ada posko haji, ada kemudian kita buat nanti temu haji. Nah, itu semua adalah diantara pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh PCM Arab Saudi untuk para jamaah haji Muhammadiyah. Baik, Masya Allah sekali. Dan pemirsa, itu sudah disiapkan tadi posko-posko. Ada berapa? Ada 5 titik, itu di mana saja, Mas? Bukan 5 titik ya, tapi kita lebih kepada WA, ini grup WA, Mbak. Posko Haji ini bentuknya grup WhatsApp yang di situ kita akan masukkan siapapun yang bisa, tapi kan WhatsApp punya keterbatasan. Jadi misalnya Karom atau Karu bisa masuk ke situ, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kalau bisa dijawab langsung ya dijawab langsung, kalau tidak bisa dilemparkan ke grup itu. Nah, itu di Posko Haji itu bentuknya grup WA. Lalu kita juga insya Allah nanti kita akan bekerja sama dengan Markas Inayah, satu lembaga di sini untuk memberikan pelajaran membaca Al-Quran untuk para jamaah haji. Itu nanti ada di musola-musola hotel para jamaah haji yang bersangkutan. Masya Allah sekali, ini informasi yang luar biasa disampaikan kepada para pemirsa TV Moon. Mungkin ada banyak yang akan berangkat di tahun ini ke Arab Saudi, dan tadi informasi ada Posko Muhammadiyah yang siap untuk membantu para jamaah dan untuk bertanya. Dan ini juga sudah diinformasikan ke seluruh persyarikatan di seluruh daerah di Indonesia ya, Mas Hamka? Sudah, insya Allah, Mbak. Masya Allah. Semoga kabarnya sampai kepada semuanya. Baik. Mas Hamka, PCIM Arab Saudi kan sudah berkali-kali ya membantu para jamaah melihat proses berlangsungnya ibadah haji. Ada hal-hal menarik yang biasanya tantangan-tantangan yang ketika bertugas begitu ya, melihat para jamaah-jamaah, kesulitan-kesulitan apa saja sih biasanya yang ditemui para jamaah ketika menjalankan ibadah haji? Kesulitannya tuh biasanya jamaah itu sulit mengidentifikasi tempat, Mbak, karena yang tadi itu Masjid Nabawi itu pintunya banyak, dan mungkin mulai tahun lalu itu pintu gerbang nomornya tidak sama dengan pintu masjid. Jadi pintu gerbang itu mulai dari 200, 300 gitu. Sedangkan pintu masjid tetap yang sama. Jadi kami menghimbau kepada jamaah sekalian, kalau misalnya mau ketemu misalnya dengan istrinya, itu janjianlah di depan pintu masjid, bukan pintu gerbang. Karena pintu gerbang itu lebih sulit untuk ketemu, terutama banyak orangnya gitu ya. Kalau pintu masjid nomornya tetap ya dari 1 sampai 40. Jadi silahkan janjiannya di depan pintu masjid. Dan masuk dan keluarlah dari pintu yang sama. Itu sih, agar nggak bingung ya, terutama para lansia ini mungkin bingung ya. Karena pintunya sama semua kan, gitu kan. Pintunya kan sama semua gitu. Jadi itu sih yang nanti akan ada peta juga, peta pemondokan. Nah, itu juga kalau bisa dilihat, dihafalkan ya. Jadi dari pemondokan ke masjid itu berapa blok. Kalau di Madinah lebih mudah. Karena kalau di Mekah itu kesulitannya biasanya ada bis juga kan, bis yang mengantarkan dari pemondokan. Nah, sehingga bingung nih terminalnya apa nih tapi nggak usah khawatir, biasanya akan ada petugas-petugas khusus dari kementerian, Kementerian Agama maupun dari kantor urusan haji di Jeddah yang mereka berseragam, mereka standby menunjukkan tempat-tempat di mana kita bisa naik bis, di mana kita bisa menemukan hotel kita. Intinya identitas kita dibawa, itu aja sih. Ya, jadi jelas gitu. Ya, betul, itu himbauan, dan juga sudah di titik-titik krusial sudah disiapkan para petugas haji Indonesia yang sudah standby begitu, dan ada tadi tusi baru
memantau para lansia dan kebutuhan-kebutuhan. Juga ada tusi-tusi yang lain yang seperti perlindungan jamaah yang siap membantu juga, dan itu tentu saja nantinya akan bersinergi dengan PCIM dari Arab Saudi sendiri ya Mas. Mas, untuk PCIM sendiri, apa saja kegiatan-kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan selain nanti jamaah haji? Untuk PCIM tahun ini Mbak, yang utama ya, karena yang khas dari PCIM Arab Saudi ini dibandingkan dengan PCIM-PCIM lainnya, ini sebuah kesyukuran bagi kita adalah haji dan umroh itu ya adanya di Arab Saudi ya. Jadi fokus kita untuk 3 bulan ke depan memang berkhidmah kepada jamaah haji. Kalau tahun lalu dalam konteks hadyu ya, penyediaan kambing hadyu, itu alhamdulillah kita melayani sekitar 1.300 jamaah. Tahun ini dengan kemampuan yang alhamdulillah kita meningkat ya, itu insya Allah kita bisa melayani sampai 10.000 jamaah. Hari-hari ini sudah masuk sekian ribu dari KBIH Muhammadiyah untuk membeli hadyu kepada kita misalnya. Dengan itu mereka bisa mendapatkan pelayanan. Kalaupun tidak membeli hadyu kepada kita, karena kita sesama ya Muhammadiyah, maka kita juga akan memberikan pelayanan-pelayanan itu kepada jamaah-jamaah. Misalnya mereka minta city tour Madinah, pembimbingnya dari PCIM kita siapkan. Misalnya mereka minta pengisi kajiannya dari teman-teman PCIM kita siapkan. Misalnya mereka minta itu sa'i dan umroh, itu kan yang paling krusial dari teman-teman PCIM. Nah, kita juga siapkan itu. Nah, itu untuk beberapa waktu ke depan. Insya Allah kita akan fokus di penanganan haji. Selanjutnya ketika liburan, karena ini kita dalam konteks ini PCIM Arab Saudi kan 90% masih mahasiswa. Setelah musim haji ini kan kita ada liburan musim panas. Nah, itu sebagaimana tahun lalu kita insya Allah akan membuat safari madrasah, yaitu mengenalkan kuliah di Arab Saudi dengan 26 kampus berbeasiswa itu kepada sekolah-sekolah, lembaga-lembaga Muhammadiyah yang membutuhkan keterangan lebih lanjut, yang membutuhkan bertemu dengan kita. Insya Allah kita akan membuat program itu lagi. Masya Allah. Jadi untuk sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga bisa mendaftar ke kita ya Pak. Ya, menarik sekali tadi perbincangannya. Tadi juga sudah menyiapkan kambing dan juga kegiatan-kegiatannya luar biasa sekali PCIM. Ada safari madrasah yang nanti juga pasti dinantikan oleh seluruh kader-kader muda di persyarikatan di tanah air juga ya Mas ya. Dan kita jeda sejenak Mas Hamka. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Mas Hamka, kita lanjutkan perbincangan kita. Tapi saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Mas Hamka dan juga rekan-rekan PCIM yang baru saja atau kemarin di wisuda ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, ini masih ada berapa kader persyarikatan yang masih menempuh pendidikan, Mas? Kalau sekarang alhamdulillah Mbak, kita wisuda itu sekitar 10 orang ya. Tapi yang masuk ke sini juga lebih daripada itu. Alhamdulillah ini cukup masif kedatangan kader-kader kita, dan sekarang bukan hanya tersentralisasi di Madinah saja, tetapi juga kita ada di Majma'ah, di wilayah-wilayah yang jauh dari dua tanah suci ini. Namun mereka ketika musim haji biasanya juga akan merapat ke Madinah atau ke Mekah. Jadi insya Allah kader-kader kita sekarang sudah lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini adalah salah satu kesyukuran kita, juga buah hasil dari safari madrasah yang telah kita lakukan dari sejak berdirinya PCIM Arab Saudi tahun 2017 lalu. Baik, untuk mengumpulkan para kader persyarikatan dan juga para pelajar dari tanah air sendiri, apakah ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan baik di Madinah maupun di Makkah, Mas? Alhamdulillah ini sebuah kesyukuran juga. Sejak Januari kemarin kita punya markas dakwah Mbak di Madinah, yang kita nyebutnya sih Rumah Buya Hamka ya. Untuk bukan karena ketuanya namanya Hamka, tapi ini adalah salah satu cara kita untuk agar tetap aman lah. Karena kalau kita nyebutnya markas di sini kan tidak boleh gitu ya. Maka kita nyebutnya rumah gitu ya, Rumah Buya Hamka gitu ya. Karena kebetulan aja ketuanya Hamka, jadi orang enak ngomongnya mau kemana, ke Rumah Hamka gitu ya. Jadi untuk semakin aman gitu. Nah, kemarin kita ada Baitul Arqam sekaligus halal bihalal, kita mengumpulkan seluruh kader yang ada di Arab Saudi. Nah, memang tempatnya bukan di Rumah Buya Hamka karena ini tempatnya tidak sangat luas ya.
sehingga kita harus menyewa semacam villa, sehingga di situ kader-kader bisa datang mendapatkan materi-materi berarkom sekaligus halal bihalal, meet and greet lah bahasanya, untuk semakin memperkuat jalinan silaturahmi itu, Mbak. Baik, ini ada tip-tip khusus ini untuk memberikan kemudahan bagi para kader persyarikatan untuk menjalankan ibadah haji maupun yang ingin belajar di tanah suci. Mas Hamka, bisa memberikan tipsnya? Kalau untuk menjalankan ibadah haji, yang tips pertamanya adalah ketahui kapabilitas kita ya, kemampuan fisik kita ya. Ilmu kita itu juga penting ya. Jadi selain ilmu yang sudah banyak, kita juga harus tahu bahwa fisik kita punya keterbatasan sehingga tidak memaksakan untuk melakukan banyak kegiatan yang menghambat puncak musim haji. Contohnya belanja aja lah ya. Belanja gitu ya, biasanya orang pulang masjid kan belanja gitu, bawa belanja capek dan lain sebagainya. Jadi saran saya belanjanya nanti kalau musim hajinya udah selesai, Arafahnya sudah selesai gitu ya. Jadi ditahan dulu ya di itu. Jadi insya Allah tujuan kita kedatang ke Arab Saudi adalah untuk melakukan ibadah haji, maka sampai tujuan itu tercapai dulu, baru kemudian kita bisa lah untuk melakukan hal-hal lain. Itu mungkin saran dan tips dari saya. Dan yang kedua, untuk para calon kader ya PCIM Arab Saudi yang tersebar di seluruh negeri yang ingin kuliah ke Arab Saudi, sebagaimana sering kali kita sampaikan bahwa setiap tahun Arab Saudi itu menerima ya sangat banyak mahasiswa asing terutama Indonesia, dan tahun ini ada 26 kampus beasiswa. Jadi jangan pernah putus asa, tetapi juga jangan malas-malas untuk mempersiapkan diri untuk bisa mendaftar ke Arab Saudi. Coba semua kampus, insya Allah ada dari 1, 2, 3 kampus itu yang akan menerima kita. Karena ada kader kita Mbak diterima di 3 kampus Arab Saudi. Masya Allah. Masya Allah. Tinggal milih saja atau semuanya diambil? Iya. Ya, jadi dia ngambil satu, nyoba terus pindah yang lain gitu ya. Alhamdulillah dia sudah lulus S2 baru saja gitu ya. Masya Allah. Baik, itu tadi pemirsa tips bagaimana melaksanakan ibadah haji. Yang paling penting adalah fokus beribadah karena haji adalah ibadah fisik. Jadi untuk fokus terhadap ibadahnya terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar ibadah haji. Dan juga tadi bagi para kader persyarikatan muda yang ingin belajar ke tanah suci juga sudah diberikan tips-tipsnya kepada Mas Hamka, dan juga ada nanti program safari madrasah yang juga memberikan tips-tips bagaimana mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah di tanah suci. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua PCIM Arab Saudi, Mas Muhammad Hamka. Dan tentu saja menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan hari ini. Saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.